Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perkenalkan, saya Aristiawan dari SMA Negeri 1 Mesuji Makmur. Saya Catur Mei Widayanti dari SMA Negeri 2 Mesuji Makmur. Saya Wenestia Puspitasari dari SMP Negeri 8 Mesuji Makmur. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Sehat hari ini, Bu Catur? Alhamdulillah, hari ini saya sehat. Pak Aris, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Catur. Saya bertindak sebagai pengamat untuk kegiatan coaching Bu Catur hari ini. Saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya dulu, Bu Catur ya. Baik. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian ada kompetensi intinya, yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa. Dan yang paling penting, apakah nanti percakapan Bu Catur nanti ada alur ceritanya yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Kira-kira bisa dipahami, Bu Catur? Baik, bisa dipahami, Pak Aris. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal, tolong dijawab, Bu Catur ya. Baik, Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik, dalam kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu menggali potensi yang dimiliki oleh coach, yaitu dengan mendengarkan secara aktif permasalahan apa yang dihadapi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach guna untuk dengan menggunakan teknik rasa. Untuk yang kedua, Bu Catur, potensi apa yang ingin dikembangkan Bu Catur nanti? Baik, kalau untuk potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu menggali potensi itu tadi dengan mendengarkan permasalahan yang dihadapi guna untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Untuk yang terakhir, bisa dijelaskan indikator ketercapaiannya nanti? Baik, kalau untuk indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin dicapai yaitu tentunya saya menggunakan alur tirta secara runtut yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian coach dapat menemukan ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Cukup Bu Catur ya. Hari ini kita langsung praktek coaching. Baik, terima kasih. Dipersilakan Bu Catur. Baik. Assalamualaikum Bu Puspita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik Bu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Kira-kira Ibu datang kemari ada perlu apa? Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya kemari itu ada sedikit permasalahan Bu untuk memberikan solusi nanti. Baik, kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi yang kira-kira mengganjal di hati Ibu? Nah, minggu-minggu ini permasalahan dari siswa Bu yang sering absensinya begitu banyak alfanya Bu, seperti itu. Baik, jadi permasalahan yang Ibu hadapi di sini ya, topik yang ingin kita bahas adalah permasalahan terkait dari siswa itu sendiri, yaitu mengenai absensi siswa. Kira-kira apa Bu penyebab anak tersebut melakukan tindakan atau absensi yang terlalu banyak tersebut? Ya, permasalahannya yaitu yang pertama dia tinggalnya bukan dengan orang tua Bu, tinggalnya dengan saudara. Nah, yang keduanya permasalahan ini timbul akibat bullying dari teman sesama di kelas Bu. Nah, ini yang lebih mindernya lagi yang membuli itu yaitu lawan jenis yang menyebabkan dia benar-benar minder dan jarang masuk seperti itu Bu. Baik, jadi itu tadi ya Bu, permasalahan atau penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi yaitu anak yang sering tidak masuk disebabkan karena jauh dari orang tua serta terjadi bullying terhadap anak tersebut. Kemudian kalau untuk rencana atau solusi yang Ibu berikan terhadap anak tersebut kira-kira seperti apa? Nah, solusinya Bu, pertama saya ingin memanggil orang tuanya dulu Bu untuk mencari akar permasalahan mendetailnya seperti apa agar siswa tersebut tidak lagi absensinya alfa Bu. Nah,
Terus kedua, solusinya nanti saya meminta tolong dari kesiswaan, Bu. Nah, kesiswaan saja cukup untuk solusi yang pertama ini, untuk memecahkan bagaimana agar anak tersebut tidak terulang lagi, Bu, seperti itu. Baik, jadi solusi yang Ibu berikan itu adalah berusaha untuk berkoordinasi dengan orang tuanya, Iya. dengan kesiswaannya, Iya. seperti itu ya, Bu. Iya. Jadi kalau untuk komitmen yang Ibu berikan, bagaimana kira-kira untuk mengatasi masalah ini? Komitmennya yang untuk kedepannya itu saya melihat dari keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas itu bisa nggak mendorong anak agar lebih aktif lagi belajarnya, tidak kosong lagi absensinya, seperti itu. Nah, dari komitmen ini saya ingin meningkatkan agar siswa tersebut lebih rajin lagi belajarnya. Nah, saya juga mendapatkan dukungan dari orang tua agar siswa yang bermasalah tersebut itu agar lebih aktif lagi untuk menambah nilai agar lebih baik lagi, karena dari orang tua juga menginginkan anaknya lebih baik lagi ke depannya. Baik, jadi solusi atau komitmen yang Ibu berikan di sini yaitu berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas Iya. itu sendiri terhadap anak yang sering melakukan tindakan alfa. Iya. Kemudian ada lagi Bu, komitmen yang ingin Ibu capai dalam permasalahan ini. Komitmen yang ingin saya terapkan lagi yaitu pendekatan terhadap siswa, Bu. Dari siswa tersebut saya dekati di luar dari guru ataupun kepala sekolah. Saya ingin face to face, ingin menggali lebih dalam lagi permasalahan anak yang menimbulkan anak tersebut tidak masuk sekolah, ataupun kenapa sih dia dibully seperti itu, Bu. Jadi saya ingin mendekati dengan face to face, pendekatan personal seperti itu, Bu. Baik, jadi selain dari keyakinan kelas, kemudian pendekatan secara personal yang Ibu terapkan, kemudian untuk dukungan seperti apa yang ingin Ibu Puspita butuhkan dalam proses ini, Bu? Dukungan yang saya perlukan yang pertama dari orang tua, karena posisi orang tua dari anak tersebut jauh, Bu. Jadi dukungan yang benar-benar dukungan dari orang tua walaupun jauh, saya minta supportnya untuk memperbaiki kelakuan dari anak tersebut. Terus dukungan yang selanjutnya yaitu pihak sekolah. Yang pertama saya minta izin dulu dari kepala sekolah, terus dari kesiswaan dan dari teman-teman guru yang lain untuk bagaimana sih memecahkan solusi dari permasalahan anak tersebut. Nah, kalau masalah alfa, insya Allah saya bisa menangani, Bu, untuk pendekatan lebih personal lagi. Tapi untuk kasus yang bullying, ternyata dari alfa, dia penyebab utamanya bullying itu. Jadi harus dari pihak sekolah, Bu, yang menangani. Jadi dukungan dari sekolah, kepala sekolah dan rekan guru yang lain harus bisa membantu memecahkan. Saya tidak bisa sendiri untuk menangani masalah bullying. Jadi pihak sekolah tersebut harus membantu saya memecahkan masalah bagaimana agar bullying tersebut tidak rambah ke siswa yang lain atau keluar dari sekolah, seperti itu. Baik, jadi dukungan yang Ibu butuhkan itu ada dari pihak sekolah, seperti itu ya, Iya. terutama kepala sekolah, guru-guru yang mungkin memang berkenaan dengan masalah ini, Iya. kemudian juga orang tua siswa Iya. tersebut. Baik, tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira ada yang ingin Ibu tambahkan mungkin? Yang ingin tambahkan dari keyakinan kelas itu tadi, ingin saya lebih perkuat lagi, Bu, dengan konsekuensinya yang menyebabkan ibaratnya siswa itu kapok. Oh iya, kalau saya tidak masuk sekolah akan ada konsekuensi yang benar-benar berat, seperti itu. Terus apabila tugas tidak dikerjakan juga konsekuensinya benar-benar berat, apalagi alfa yang begitu banyak, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Puspita atas pertemuannya hari ini. Terima kasih juga, Bu, atas solusinya hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari sini bisa membangun saya ke depannya lagi. Baik, itu tadi ya Bu pertemuan kita hari ini. Ibu tadi sudah melakukan praktek kucing ya. Ini ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Catur, tolong dijawab juga. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi, dan yang kedua apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching antara Bu Catur dengan Bu Puspita tadi? Baik Pak, benar tadi saya dan Bu Puspita sudah melakukan proses coaching
Yang sudah saya lakukan yaitu menerapkan prinsip coaching itu sendiri seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu sendiri atau Bu Puspita itu sendiri. Kemudian kalau untuk potensi intinya yaitu saya berusaha untuk mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk Ibu Puspita atau coach saya. Oke, Terima kasih. sama juga sebenarnya temuan saya yang sudah saya catat tadi ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Puspita. Yang pertama yaitu sudah mendengarkan secara aktif, sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Kemudian ada kompetensi inti tadi juga sudah disebutkan tadi Bu ya, ada yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana tadi coach tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang paling penting tadi, Ibu sudah menerapkan alur tirta runtut secara jelas. Saya rasa cukup untuk kali ini. Terima kasih Bu Ne. Baik Pak, terima kasih kembali kepada Bapak Aris. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa sekali. Baik Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini saya bertindak sebagai pengamat, Pak. Nah, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Nah, di sini ada kompetensi inti, Pak. Nah, yang pertama ada kehadiran penuh, terus mendengarkan secara efektif dan mendengarkan dengan rasa. Nah, dari kegiatan ini ada yang penting yang harus dilakukan, Pak, yaitu tentang alur tirta. Yang pertama ada tujuan, terus identifikasi, terus ada rencana dan tanggung jawab. Nah, dari kegiatan ini apa Bapak sudah mengerti? Sudah Bu, sudah mengerti. Syukurlah. Selanjutnya saya ingin bertanya, Pak. Nah, yang pertama itu kompetensi coaching apa mana yang ingin Bapak kembangkan? Oke, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif sehingga tahu titik permasalahan yang akan dihadapi oleh coach. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, nah pertanyaan kedua Pak, potensi apa yang ingin dikembangkan Pak dalam kegiatan ini nanti? Oke, yang pasti saya akan menggali potensi dengan menemukan solusi yang tepat sehingga nanti ketika coach menyampaikan permasalahannya bisa mendapatkan solusi yang diinginkan oleh coach itu sendiri Bu. Oke, nah iya Pak. Nah, yang ketiga, tolong Pak jelaskan indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Oke, yang pertama yang pasti saya akan menggunakan alur tirta secara runtut. Yang kedua saya akan menggali ide sehingga saya nanti tentunya akan mendapatkan solusi dari coach itu sendiri Bu. Oh baiklah Pak, itulah saja dari tiga pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya proses selanjutnya yaitu Bapak menyampaikan kegiatan ini selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aris. Bu Catur, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Aris. Bagaimana dengan kabar Bapak? Luar biasa sekali, saya juga baik. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Baik Pak, perasaan saya hari ini saya tuh sedikit kesal ya Pak ya. Saya menemui Bapak ini untuk menyampaikan unek-unek atau sesuatu yang mengganjal di hati saya. Oh begitu, ada unek-unek. Kira-kira masalah apa yang sedang dihadapi sama Ibu sekarang? Begini Pak ya, tadi kan saya masuk ke kelas 11. Nah, saya itu menemukan bahwa di laci-laci meja anak-anak itu ya terdapat sekali banyak sampah ya. Sampahnya itu berasal dari diri mereka sendiri, dari jajanan ciki-ciki yang mereka makan, bukannya mereka buang ke tempat sampah, tapi malah dimasukkan ke dalam laci tersebut, sehingga menimbulkan lacinya itu banyak sekali sampah, seperti itu Pak. Oke, dari arah perbincangan kita hari ini, yang saya tangkap adalah banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, begitu Bu ya? Ya, benar sekali Pak. Jadi, saya kesini itu berusaha untuk mencari solusi apa yang kira-kira nantinya bisa saya dapatkan dari permasalahan tersebut sehingga anak-anak tuh mampu untuk
membuang sampah atau menempatkan sampah itu pada tempat sampah atau tong sampah seperti itu. Oke, betul sekali. Saya memahami apa yang dirasakan dengan Bu Catur, yang dirasakan oleh Bu Catur ya. Kira-kira sebelum kita mencari solusi, Bu nih, saya ingin tanya, apakah Ibu tahu penyebab mereka sampai membuang sampah sembarangan itu? Baik Pak, begini, saya kan berusaha mengamati ya, keseharian saya itu mengamati perilaku mereka sehari-hari seperti apa. Padahal ya di setiap depan kelas itu sudah disediakan tong sampah yang seharusnya mereka mampulah untuk membuang sampah itu pada tempatnya seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Masih banyak sampah yang berserakan, terutama yang mereka buang di dalam laci. Nah, menurut pengamatan saya, jadi mereka tuh sebenarnya kurang kesadaran dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Oke, berarti banyak siswa yang memiliki kesadaran yang kurang terkait masalah kebersihan, kurang lebih seperti itu ya. Benar, Ada Pak. lagi alasan lain? Oh ya, kalau untuk alasan lain ya, menurut pengamatan saya ya, mereka itu sebenarnya tidak paham terhadap dampak yang akan ditimbulkan terhadap sampah itu sendiri ya. Selain sampah itu kan tidak elok dipandang ya, sampah itu kan juga dapat menimbulkan banyaknya bibit-bibit penyakit. Terutama kalau diletakkan di dalam laci itu ya, itu nyamuknya juga akan bersarang di dalam laci tersebut sehingga nantinya kalau mereka tergigit atau terkena ini bisa menimbulkan penyakit untuk mereka seperti itu. Oke ya, berarti siswa tersebut memang kurang menyadari kalau ternyata membuang sampah itu nanti akan menimbulkan penyakit gitu ya. Benar. Terus kira-kira apa saja langkah yang cocok dilakukan sesuai dengan rencana untuk mengurangi permasalahan membuang sampah sembarangan untuk siswa itu? Baik, kalau untuk rencana ke depannya saya sudah memikirkannya, saya akan berusaha untuk menyisipkan atau menayangkan ya tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah ini. Terutama saya akan membuat tayangan video yang akan menampilkan dampak dari membuang sampah sembarangan tersebut. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali kepada mereka bahwa membuang sampah itu selain tidak elok dipandang juga tentunya akan menimbulkan dampak-dampak negatif untuk mereka sendiri seperti itu, Pak. Oke, ini tadi sudah dimunculkan terkait solusinya tadi ya, tapi yang saya tangkap justru masih pada tahap di lingkungan kelas. Kira-kira bagaimana untuk solusi lingkungan di sekolah itu sendiri? Baik, kalau untuk lingkungan sekolah tentunya karena kita lingkupnya sekolah jelas itu lebih besar lagi. Nah, saya tentunya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk rencana atau solusi ke depannya. Kemudian saya juga karena ini di awal tahun ajaran baru, saya berusaha untuk memasukkan dalam tema Project P5 yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku adalah tanggung jawabku seperti itu. Kemudian nantinya saya akan berusaha untuk memasukkan dimensi-dimensi yang sesuai dengan keadaan sekolah itu seperti itu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan Dewan Guru atau berkolaborasi ya dengan mengundang ahli yang berkaitan dengan tema Project P5 ini yang nantinya akan sebagai narasumber dalam kegiatan Project P5 terutama untuk kebersihan lingkungan sekolah seperti itu. Sebenarnya sudah ada solusinya luar biasa ya, sangat bagus sekali ya. Terus kemudian saya tanya Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan seperti ini nanti? Baik, kalau untuk komitmen ya saya berusaha senantiasa untuk mengingatkan mereka pentingnya menjaga kebersihan ya terutama. Kemudian saya juga akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang tentunya sudah mereka buat tentang kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Kemudian saya juga akan menindak siswa-siswa yang mungkin nantinya melakukan pelanggaran ya dengan melakukan tindakan segitiga restitusi seperti itu, Pak. Oke, baik sekali tadi ada segitiga restitusi, komitmennya juga sangat luar biasa sekali. Kemudian saya ingin bertanya lagi, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung komitmen itu supaya berjalan? Baik, kalau untuk dukungan tentunya saya membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik itu dari kepala sekolah, dewan gurunya, siswa, juga mungkin nantinya orang tua atau wali dari siswa tersebut agar program atau kegiatan ini nantinya akan berjalan dengan baik seperti itu, Pak. Oke, sudah saya tangkap tadi ya, ada dukungan dari kepala sekolah, ada dewan guru, artinya kan memang Ibu harus
berkolaborasi dengan rekan siswa Benar. dan juga dengan seluruh warga di sekolah, kira-kira seperti Benar. itu Bu ya. Kira-kira pelaksanaannya kapan itu? Mungkin ya karena ini masih tahun ajaran baru, di tahun pelajaran baru nanti bisa dilaksanakan setiap 2 pekan di akhir bulan seperti itu Pak. Oke, 2 pekan di akhir bulan. Dari seluruh percakapan ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Tentunya saya mendapatkan banyak hal, terutama solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, terkait dengan kebersihan sekolah saya, ya, terkait dengan kesadaran siswa-siswi saya, terutama agar nantinya kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, solusinya juga sudah dapat. Semoga komitmennya juga bisa dilaksanakan. Kapan hari kita nanti bertemu, kira-kira sejauh mana sih mereka berubah gitu ya, kira-kira nanti akan kita bahas ke depannya lagi. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Mungkin cukup ya Pak, mungkin cukup itu saja yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti bisa diobrolkan di lain hari seperti Oke, itu. terima kasih juga Bu Catur, jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol dengan saya. Siapa tahu nanti kalau ada permasalahan lagi kita bisa bertemu dan bisa memecahkan dan mendapatkan solusi dari masalah kita. Benar. Cukup Bu Catur? Cukup Pak. Terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Pak Aris. Dari kegiatan tadi ada yang ingin saya sampaikan Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tersebut. Oke, Bu, yang pertama saya sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian untuk potensi ini tadi saya juga sudah berusaha mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coach tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, yang saya tangkap ya Pak ya, dari ada seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach tadi. Nah, hal yang paling penting, poin yang paling penting yaitu menerapkan alur tirta, itu yang utama Pak, jangan sampai terlupa. Nah, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini Pak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Puspita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Catur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Catur hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat atau observan, sedangkan Bu Puspita sebagai coach dalam kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya sampaikan terlebih dahulu sebelum melakukan proses coaching. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Di sini saya juga akan menyampaikan kompetensi inti yang perlu dipahami. Yang pertama ada kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian ada juga mendengarkan dengan rasa. Dari kegiatan ini nantinya akan terjadi yang namanya atau tercipta alur tirta itu sendiri. Alur tirta itu sendiri terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Apakah bisa dimengerti, Bu? Ya, bisa. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan coach secara aktif dan mendengarkan dengan rasa, seperti itu. Baik, jadi Ibu Puspita mengatakan bahwa dalam proses ini Ibu akan mendengarkan secara aktif dan secara penuh ya, seperti Ya. itu. Kemudian yang kedua ada potensi spesifik yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching saat ini? Nah, yang ingin saya potensi yang ingin saya kembangkan yaitu menggali potensi dengan cara menemukan solusi yang tepat, seperti itu, Bu. Kemudian Ibu sudah mengatakan ya, dari proses ini Ibu ingin mengembangkan atau mencari tahu solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coaching ya. Iya. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian yang seperti apa yang ingin dicapai dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya yang pertama yaitu alur tirta,
dan apa yang runtut, dan yang selanjutnya yaitu menggali potensi atau ide sehingga menemukan solusi yang tepat. Baik, itu tadi ya Bu, Ibu sudah mengatakan beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu lakukan dalam kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Puspita atas Sama-sama. waktunya. Selamat bekerja untuk proses coaching selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat luar biasa. Bu Puspita apa kabar hari ini? Alhamdulillah sama Pak, kabarnya luar biasa, sehat walafiat. Di sini Pak, saya ingin bertanya sedikit ya Pak, apa yang ingin Bapak ceritakan atau tujuan Bapak ke sini apa? Oh iya, kemarin itu sebenarnya saya juga agak bingung untuk mencari waktu yang tepat karena ibu saya tahu juga sangat sibuk, kebetulan jadwal saya juga terbentur, akhirnya di sini kita dipertemukan. Saya ingin bercerita sedikit terkait permasalahan siswa saya. Saya kan mengajar di kelas 11-4. Kebetulan saya mendapatkan laporan dari guru piket beserta juga dengan BK, ada anak saya yang ternyata sudah 20 kali ini datang terlambat, Bu. Cuman saya nggak tahu permasalahannya apa, cuman memang sama guru BK itu sudah dipanggil, tapi ternyata keberlanjutannya tidak diindahkan sama anak tersebut. Itu Bu yang membuat saya mengganjal sampai sekarang itu. Oke, terus apa harapan Pak, masalahnya, harapan kedepannya seperti apa? Oke, dari proses coaching ini saya berharap mendapatkan solusi yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga anak tersebut bisa berubah. Dan yang ketiga, semoga permasalahan ini tidak terjadi pada siswa yang lainnya. Sehingga cuma cukup berhenti sampai di siswa ini saja. Itu, Bu. Seperti itu. Nah, terus dari permasalahan ini, apa Bapak sudah berkoordinasi dengan orang tua? Oke, kalau masalah koordinasi dengan orang tua ya Bu ya, saya hanya sebatas WA kemarin kan. Ya. Kemarin saya mendapatkan laporan dulu dari guru BK bahwa anak ini ternyata masih telat, dan kebetulan telatnya juga sudah sebanyak 20 kali kalau nggak salah. Saya konfirmasi tapi hanya sebatas WA saja dulu. Saya WA sama orang tuanya, kira-kira anak ini apa telat, apakah orang tuanya tahu? Ternyata orang tuanya tidak tahu. Ya memang setelah dikondisikan dengan guru BK, kebetulan orang tuanya juga sudah dipanggil, itu anaknya mengalami perubahan, tapi lambat laun itu kembali lagi ke perilaku di awalnya itu tadi. Jadi memang anak ini itu orang tuanya bekerja sebagai petani. Menurut orang tuanya, saya hanya koordinasi lewat dia Bu ya, menurut orang tuanya sudah dibangunkan, tapi setelah dibangunkan itu kan orang tuanya pergi ke ladang Bu. Iya. Setelah itu beliau itu, kedua orang tuanya itu nggak tahu kalau anak ini itu telat gitu. Seperti itu. Dari permasalahannya masalah telat ya Pak ya. Keterlambatan sudah sampai Keterlambatan. 20 kali. Oh iya. Terus langkah apa Pak yang dilakukan untuk menangani masalah ini Pak? Oke, saya sebenarnya punya beberapa langkah. Yang pertama dulu mungkin saya akan memanggil kedua orang tuanya. Ini kan panggilan pertama sudah dari guru BK, ternyata tidak diindahkan. Yang kedua nanti panggilan dari saya. Saya tanyakan dan saya pertemukan langsung antara orang tua dan anak ini. Saya ingin cross check jawabannya. Kalau dari anaknya sendiri sih mengakui kalau dia telat. Tapi kalau dari orang tuanya kan hanya sebatas WA tadi dan sudah dijawab ternyata tidak tahu. Saya ingin mempertemukan mereka dalam satu meja, kira-kira jawabannya itu seperti apa, supaya nanti kita dapat solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa ini gitu. Seperti itu. Nah, apakah pemanggilan itu siswanya juga dipanggil agar bisa menemukan solusi Pak? Pasti. Saya juga belum bertanya secara langsung sama siswanya sih. Saya cuma ketemu, aduh kamu kenapa sampai telat sampai 20 kali itu, kamu kenapa nak? Saya kan bilang seperti itu. Mungkin anaknya itu takut sama saya karena memang dia juga tahu kalau dia berbuat kesalahan. Tapi untuk masalah pemanggilan nanti akan saya ini Bu, rencananya akan saya panggil kedua orang tuanya, kalaupun tidak bisa nanti ya ibunya, nanti anaknya juga akan saya dudukkan dalam satu ruangan, terus kemudian ada guru BK dan guru piket juga akan saya konfirmasi terkait keterlambatan anak ini. Oh, seperti itu. Nah, apakah Bapak sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah? Kalau masalah koordinasi dengan pihak sekolah pasti. Yang pertama dengan guru BK. Saya mencari ada berapa banyak jumlah telat anak ini tadi atas nama anak ini tadi. Yang kedua saya mencari flashbacknya di kelas 10 dulu, ternyata juga dia itu sudah melakukan seperti ini, dia itu sering terlambat. Makanya kemudian saya ingin memberikan solusi terhadap anak ini supaya tidak telat itu tadi.
Yang pertama tadi mungkin pemanggilan orang tuanya pasti, yang kedua nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan temannya yang rumahnya dekat dengan dia, itu nanti saya suruh menjemput supaya nanti ada yang mengingatkan dia supaya nanti tidak terlambat lagi gitu. Gitu. Nah, adakah solusi Pak untuk siswa tersebut yang benar-benar sudah apa namanya konkret solusinya agar siswa tersebut tidak mengulangi lagi? Oke, untuk masalah masalah apa solusi konkret saya rasa belum ya, karena Ya. memang saya baru mendapatkan panggilan hari ini. Mm-mm. Kalau masalah apa pemanggilan orang tua, surat memang sudah saya kasihkan dan sudah saya buatkan. Hari ini kan Minggu, kemungkinan Selasa lah, kalau Senin besok kan ada acara. Kemungkinan Selasa nanti akan saya panggil. Kalau masalah salah satu apa solusi yang konkret, pasti yang pertama nanti saya akan berkolaborasi dengan temannya tadi yang rumahnya dekat tadi, supaya ada yang mengingatkan dia, paling tidak nanti dia berboncengan dengan temannya. Terus yang kedua, mungkin saya akan memberikan solusi, bukan mungkin ya, saya akan memberikan solusi kepada orang tuanya. Kalau misalkan anak tersebut belum berangkat sekolah, ya jangan pergi ke ladang dulu, atau misalnya ayahnya dulu yang pergi ke ladang, ibunya menunggu supaya nanti keluar rumah itu secara bersama-sama itu, Bu. Terus dari kegiatan ini ada yang dari percakapan kita ini ada yang Bapak ingin sampaikan lagi Pak? Kalau masalah ini disampaikan, saya hanya ingin menyampaikan semoga tidak terjadi sama siswa yang lain. Kalau masalah solusi tadi kan sebenarnya saya sudah merencanakan jauh-jauh hari, walaupun toh pada kenyataannya saya baru mendapatkan laporan itu hari ini. Cuman saya berusaha melakukan pendekatan sama anak ini, karena memang anaknya kan kalau ditanyakan sekarang agak susah, mungkin karena takut itu tadi. Cuman hal yang harus saya lakukan itu kemungkinan Selasa ya benar-benar saya panggil orang tuanya, kemudian saya jelaskan kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati bersama sebelum mereka masukkan, mereka tanda tangan dulu tuh. Ada kesepakatan sekolah bahwa memang dilarang telat banyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali kan berarti memang harus ada hukuman, bukan hukuman ya, harus ada solusi yang yang ditawarkan. Paling tidak ketika mereka nanti berbuat seperti itu harus ada yang mereka kerjakan, misalnya piket seperti itu. Saya juga akan menyampaikan kesepakatan sekolah yang kita sepakati bersama dengan orang tua. Berarti kan kalau telat mereka juga tidak mengerjakan piket. Itu juga yang harus saya bahas nanti dengan orang tuanya, supaya apa? Supaya nanti paham bahwa sebenarnya ketika mereka melakukan sesuatu itu harus ada yang dilakukan lagi. Jadi ada konsekuensi dari tindakannya meskipun itu tidak berat. Baiklah Pak. Nah, Pak Nyonya ada tambahan lagi Pak dari? Cukup Bu, saya rasa cukup. Baiklah Pak, kalau cukup saya terima kasih. Itulah apa namanya solusinya sudah Bapak sampaikan tadi. Iya Bu, saya juga terima kasih sekali sama Bu Puspita, karena saya tahu Bu Puspita itu orangnya sibuk banget. Hari ini saya ketemu dengan Bu Puspita, saya lega. Yang penting saya ngobrol, saya cerita dulu masalah pelaksanaannya. Tapi saya minta tolong sama Ibu, nanti kalau misalkan 2 pekan ini kan saya lihat dulu anaknya kira-kira mengalami perubahan apa enggak. 2 pekan lagi nanti saya menghadap Ibu, kira-kira Ibu bersedia nggak saya curhat gitu? Boleh, ya. boleh Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Ya. Terima kasih Pak untuk hari ini. Oke, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Nah, udah cukup hari ini saya ucapkan selamat siang. Baik, tadi Ibu Puspita sudah menjalankan atau melaksanakan kegiatan coaching ya bersama Bapak Aris. Saya juga tadi sudah mengamati. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang sudah berjalan saat melakukan kegiatan coaching ini dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching ini, Ibu? Baik, nah dari kegiatan ini saya sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Nah, potensi intinya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Kemudian Ibu juga sudah berusaha untuk menggali potensi dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bapak Aris. Kemudian Ibu juga sudah berusaha untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian poin penting yang di sini yang saya garis bawahi yaitu Ibu juga sudah melaksanakan alur tirta itu sendiri, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi terhadap permasalahan, kemudian ada rencana,
kemudian ada tanggung jawab. Itu saja, Bu. Kira-kira Ibu ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup Bu, itu aja. Baik, kalau sudah cukup kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang, Bu. Siap.